Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dita Mansyah dari SMPTG 1 Bandung. Insya Allah melanjutkan video yang kedua. Ya, insya Allah kita akan merangkai namanya rangkaian listrik. Di mana rangkaian listrik ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana arus listrik bekerja pada sebuah alat elektronik. Nah, alat elektronik yang dicontohkan adalah lampu. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Baik, kita saksikan video berikut ini. Di dalam video ini, kita akan mengenal dulu yang pertama dari papan untuk rangkaian listriknya. Di sini terdiri beberapa lubang, di mana lubang satu bagian kotak ini ya itu saling berhubungan. Nah, satu dengan satu yang lainnya, satu kotak dengan satu kotak yang lainnya ini tidak berhubungan ya. Jadi satu area ini yang ada tanda garis hitamnya ini menunjukkan bahwa kotak atau lubang-lubang ini adalah saling berhubungan. Dan untuk dari bagian yang ini tanda plus ini atau X ini tidak berhubungan dengan X yang lainnya. Nah, kemudian ada alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah ini untuk energinya, ya energi listriknya atau sumber listriknya. Ini adalah tempat untuk baterai. Namun berhubung agar menghemat dan tidak mengeluarkan biaya, kita mempergunakan alat yang tadi yaitu catu daya. Insya Allah untuk catu daya kita setting sesuai dengan ukuran dari lampu yang kita pergunakan ini. Ya, berapa volt untuk lampu ini agar bisa nyala. Nah, kemudian apa saja selain dari sumber listrik yang tadi, misalnya pengganti dari baterai ini adalah catu daya. Nah, untuk yang berikutnya adalah di sini adalah saklar ya. Saklar ini gunanya untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik ya. Ini on off gitu ya. Menyambung dan terputus. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan yaitu lampu dari misalnya ini lampu LED ya, jenis LED. Nah, kemudian lampu ini bisa diganti juga dengan lampu bohlam. Nah, ini untuk tempat lampu bohlamnya bisa digunakan untuk bohlamnya seperti ini. Nah, ini kalau tidak salah untuk ukuran dari lampu bohlam ini adalah di 3 volt ya, 3 volt. Nanti kita akan coba. Nah, kemudian selain itu di sini ada konektor atau penghubung dari rangkaian ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita saksikan berikut ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita memasang dulu sebuah rangkaian. Misalnya dalam satu kotak ini ya ada kurang lebih 6 bagian yang terhubung. Nah, kita pasang dulu saklar agar menghubungkan ke yang lain. Nah, setelah saklar terhubung, kita akan menyimpan misalnya lampu di sebelah titik yang lain. Ini kita menggunakannya lampu LED. Nah, kemudian dari lampu LED ini kita pasang karena di sini tidak berhubungan ya, maka bisa kita pergunakan adalah konektor atau penghubung. Nah, kemudian kalau di sini di area bawahnya dari sebuah saklar ini tidak terhubung dengan lampu, kita bisa pasangkan kembali untuk konektor penghubungnya. Kemudian kita pasang kembali ya satu konektor terhubung. Dan kita pasangkan kembali agar terbentuk rangkaian tertutup. Nah, seperti ini. Ini adalah satu rangkaian tertutup. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana atau disimpan di mana posisi untuk sumber energinya atau batu baterainya ya. Nah, di sini bisa dilihat kita ganti satu bagian ini misalnya dengan sumber arus listrik ya, di sini batu baterainya. Nah, seperti ini. Nah, berhubung kita tidak menggunakan batu baterai, kita mempergunakan yang namanya catu daya, maka kita bisa memasukkan kabel yang sudah terhubung dari catu daya ini ya ke ini yang warna merah ini ya dan hitam, ke bagian dari alat atau untuk rangkaian listrik ini ya. Nah,
misalnya seperti ini. Nah, maka alat yang terhubung nanti akan berputar seperti ini. Ya, jadi sumber listriknya. Nah, kita harus mengenal mana positif, mana negatif dari misalnya lampu LED yang kita pasang ini. Baik, kita akan coba untuk menghidupkan catu daya terlebih dahulu. Baik, kita akan mencoba setelah catu daya dinyalakan. Baik, setelah catu daya sudah terhubung dengan sumber listrik, nah kita akan mencoba untuk menyalakan catu daya berikut dan bisa kita atur untuk tegangannya dari 0 dulu, ya kita nyalakan dulu untuk power dari power supply ini, ya sudah menyala ya. Nah kemudian dari yang kabel penghubung ini ada bagian hitam dan putih ini, kabel positif dan negatif dari sebuah lampu, ya lampu yang sudah kita pasang. Ini mohon maaf karena sepertinya lampu LED-nya tidak menyala atau alias rusak, jadi diganti dengan lampu bohlam, ya pasokan kali ini. Dan di sini saklar sudah terhubung semuanya ya dengan sumber listrik yang ada. Baik, kita akan menyalakan terlebih dahulu. Kita akan beri tegangannya ke tegangan 3 volt ya. Nah, kita lihat kondisi dari lampu ini ketika saklar ini dinyalakan. Nah, ternyata di sini sebuah rangkaian tersebut dari rangkaian listrik ini bisa menyalakan sebuah lampu gitu ya, seperti itu. Jadi rangkaian ini terhubung dengan baik. Nah, bagaimana untuk rangkaian 2 lampu misalnya? Kita akan pergunakan misalnya, atau kita mencoba dulu lampu yang ada, apakah ini lampunya masih hidup atau tidak. Sepertinya kurang bagus lampu, sehingga nanti untuk rangkaian lampunya ya baik. Untuk kali ini dari rangkaian listrik yang ada, jika ingin menambahkan lampunya kembali misalnya menjadi 2, nah kita bisa merangkai dari alat ini, baik itu menjadi rangkaian seri di mana lampu-lampu tersebut akan terhubung berjajar, ataupun paralel ya. Paralel di sini berarti lampu-lampu tersebut memiliki sumber listrik yang sama semuanya, berjajar ya, atau untuk paralel ini bercabang. Nah, seperti apa misalnya kita akan menggunakan area ini, tidak ada di 9 bagian, mana area ini saling berhubungan ya. Nah, misalnya paralel di sini ya alurnya. Nah, maka yang kita perlukan adalah menambah konektor kembali. Nah, konektornya seperti apa? Kita sambung di sini. Kita pasang lampu kembali di sini dan kita pasang lagi konektor di sini. Nah, kita coba untuk menyalakan dari saklar yang ada. Nah, ternyata ini kalau tidak menyala bisa jadi tegangannya itu harus diperbesar ya. Kenapa diperbesar? Karena hambatan secara seri itu pasti akan nilainya menjadi besar. Nah, ini seperti ya. Ini yang kita pergunakan tadi itu 3, sekarang menjadi 6 volt ya. Nah, ini adalah secara seri ya, di mana satu rangkaian tertutup ya, baik dari sumber listrik kemudian ke lampu yang satu menyambung lagi tanpa bercabang ya. Nah, ini kondisi nyala lampu ini tidak terang ya, meskipun tadi untuk jumlah tegangannya adalah 6 volt atau ditinggikan. Nah, bagaimana jika dipasangkan secara paralel? Baik, kita akan memindahkan satu kotak lagi. Yang lampu ini kita akan coba pindahkan ke bagian atasnya.
kita pasang konektor. Kita nyalakan. Nah, ini di sini ada yang tidak melonggar saklarnya, mohon maaf ya, bagus. Nah, ini ya. Nah, ini sehingga untuk nyala lampu seperti ini bisa istilahnya nyalanya lebih terang karena dia paralel ya, artinya masing-masing dari lampu mendapatkan tegangan listrik yang sama, yaitu sebesar 6 volt. Kalau misalnya yang tadi dibuat seri, kita ambil ini. Kenapa putus? Karena konektornya dicabut. Nah, ini nyala lampunya, ini berbeda ya. Ini lebih redup untuk seri, dan untuk paralel itu bisa lebih terang. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Maaf, ini sepertinya harus agak dipas-paskan ya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan di video pertama adalah catu daya, dan yang keduanya adalah rangkaian listrik. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tetap bersemangat untuk selalu belajar. Salam sehat dan selalu semangat dalam belajar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.